Mbak Mary. Nunggu dari Ina Ekonya ya Mbak Mary. Mbak Ausi, Dokter Mil. Assalamualaikum dok. Ya. Halo Mbak Ausi, gimana Makassar? Nunggu Dokter Sani dulu ya. Nah, oke. Iya dok, Eh, kata Mbak Mary duluan pakai IG saya karena saya yang jadi hostnya dok. Hmm. Oke, nunggu dari Ina Eko meetingnya. Kok unable to join? Why? Ah, akhirnya. Selamat malam, Dokter Selamat sore, Sani. Dokter Winda. Selamat sore atau selamat malam ya, Dok? Malam-malam ya. Selamat malam. Oke. Sore menjelang malam. Ya. Udah malam ini, Dok. Suara saya jelas ya? Jelas. Jelas ya? Jelas. Oke, terima kasih. Ya, Oke. Mungkin kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih buat para dokter dan teman-teman yang sudah hadir pada IG Live IC malam ini. Mungkin saya memperkenalkan diri sendiri ya dok ya. Nama saya sebagai host Dr. Tengku Winda Ardini SPJP, berasal dari Medan. Jadi mohon maaf kalau logat Medannya agak ketara. Dan saat ini bekerja di RSUP Haji Adam Malik Medan. Nah, yang jadi speaker kita malam ini adalah Dr. Sani Rahmawansa Siswardana SPJP. Benar ya, Dok ya? ya Ya, benar. SPJP konsultan, berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Menamatkan SPJP-nya di Universitas Udayana Bali tahun 2014, kemudian Fellow Eko di RSCPD Harapan Kita tahun 2015-2016, dan sekarang bekerja di RSUD Sidoarjo, Jawa Timur. Benar ya, Dok? Ya, Ya. betul. Mungkin saya ingin mengingatkan kembali, jangan lupa follow Instagram kita, Ina Eco Meeting dari Indonesian Society Ekokardiografi, karena insya Allah kita mengadakan program live rutin nih. Misalnya setiap Rabu malam minggu pertama kita mengadakan IG Live, dan biasanya setiap Jumat malam minggu keempat kita mengadakan webinar. Jadi kan nantikan update-nya terus di IG Ina Eco Meeting. Nah, untuk malam ini kita mau bahas tentang mitra regurgitasi.
ya dok ya. How to be confident diagnosing mitral regurgitation. Kita punya kurang lebih waktu 1 jam ini dok, dari Instagramnya itu ngasih kita waktu 1 jam. Mungkin pertama kita bahas, kenapa ya dok kali ini kita bahas tentang mitral regurgitasi? Nah, mitral regurgitasi kan kelainan katup terbanyak ya, yang sering kita temui, terutama di negara berkembang. Dan etiologinya juga bermacam-macam. Contohnya prolaps, flail, apalagi di negara kita mungkin banyak akibat penyakit jantung rematik atau infektif endokarditis. Benar ya dok. Nah, mungkin dengan kita bahas hal-hal berikut ya, sehingga kita bisa lebih confident bagaimana kapan kita harus merefer kepada surgeon, kapan kita harus memberikan optimal medical treatment. Benar. Biasanya penyakit jantung katup ini kurang populer dibandingkan koroner gitu ya dok ya? Ya, itu. Yang kedua, kadang kita sebagai kardiologis mungkin kalau sudah dibilis, kadang kita tidak terlalu fokus ya melihat kelainan di katup mitral karena mungkin lebih banyak populasi pada pasien-pasien koroner sehingga kita sedikit terlewatkan apa yang tampak pada saat pemeriksaan ekokardiografi. Padahal dengan kita menilai severity dari mitral regurgitasi itu akan menentukan manajemen dari pasien-pasien kita. Begitu juga dengan guideline menyatakan bahwa pada pasien dengan severe chronic MR yang primary, pada akhirnya harus kita lakukan repair. Begitu mitral regurgitasi menjadi severe dan simptomatik, maka sejatinya harus dilakukan repair. Oke, jadi ini penting. Berarti kali ini kita khusus fokus bahas pada primary MR, primary mitral regurgitation, ya dok ya. Nah, Ya, jadi ya. kita harus menentukan timing yang tepat kapan sih MR ini harus diintervensi. Kira-kira parameternya apa aja ya dok? Untuk kapan nih parameter dari ekonya? Ini saatnya harus operasi. Oh ini belum dulu, itu kapan ya dok? Kira-kira parameternya dari eko apa aja? Cara kita kan tidak bisa hanya menentukan keputusan dari eko aja ya, karena pasien akan datang ke kita dengan keluhan. Nah, di guideline tentunya pada severe MR yang sudah simptomatik, kita harus berpikir bahwa ini berikutnya akan dilakukan surgery. Tetapi untuk menjadi simptomatik, kita harus tentukan lagi apakah ini severe atau tidak. Nah, yang menjadi masalah ada berbagai karena yang kita lihat kan gambaran 2 dimensi ya. Dengan objek yang kita lihat adalah objek 3 dimensi. Kadang-kadang kita sering terlewat hal-hal kecil, sering terlewat seolah-olah menjadi non-severe pada pemeriksaan ekokardiografi. Oke. Jadi penting menentukan ini severe atau tidak katup MR-nya. Nah ini juga jadi ada parameter eko lainnya ini ya dok ya, seperti selain simptom ada ejection fraction, ada LVESD. Ya, ada pulmonary artery pressure, tekanan sistoliknya, dan yang terpenting adalah lesi dari morfologi, lesi dari katup mitralnya, jenis lesinya. Oke. Nah, kalau dari sini jadi kita penting menentukan kapan timing yang tepat untuk ada optimal time untuk surgery ya dok? Ya, ada optimal time. Ini saya ambil dari jurnal ya, jurnal tersebut masih baru. Mungkin di literatur yang terbaru ada kecenderungan bahwa untuk dapat dilakukan surgery se-early mungkin. Guideline menyatakan kan pasien-pasien yang simptomatik severe chronic primary MR kita harus refer ke surgery. Tetapi ada juga kondisi pada pasien dengan severe MR yang tidak jelas apakah ada simptom atau tidak, atau kita biasa menyebut masking yang tidak tampak, yaitu simptomnya tidak tampak nyata. Jadi ada beberapa teknik untuk mengunmask simptom tersebut dengan sedikit usaha. Contohnya kita lakukan dengan flash test ya, flash exercise dengan
echo untuk menilai apakah dari MR tersebut sudah memberikan dampak hemodinamik, dan itu juga akan mengubah keputusan kita. Oke. Nah, untuk menilai mitra regurgitasi sendiri, kalau dari memang apalah namanya ya, parameter armamen kita yang utama itu dengan ekokardiografi ya, Dok. Bisa nggak hanya dengan satu view aja, atau kita harus perlu berapa view untuk mengkonfirmasi MR kita ini? Nah, kita harus perhatikan bahwa objek yang kita nilai adalah objek 3 dimensi. Sedangkan alat tool yang kita gunakan, dia dapat melihat plane dari 2 dimensi aja. Nah, yang menjadi masalah pada saat potongan tertentu, kadang kita tidak mendapatkan potongan yang optimal dari lokasi MR tersebut. Nah, kalau misalnya dari gambar ini, beberapa potongan yang bisa kita gunakan, contohnya pada plug, core chamber, pada two chamber atau apical three chamber ya. Dan dengan anatomi dari katup mitral yang kita harus tahu ya, bahwa A1 berada dekat dengan appendage LA, dan ini gambar yang kita lihat ini adalah posisi katup mitral di mana kita melihat dari perspektif dari LV. Dari LV, ini TTE ya, Dok ya, dari Ya, LV. dari LV. Ya, transtorasi. Apabila kita menggunakan transesofageal, maka pandangan kita, perspektif kita berada pada LA. Jadi secara anatomi mungkin penomoran dari katup mitralnya akan terbalik. Oke, jadi memang kita harus mengkonfirmasi dari beberapa view kalau dari slide ini, dari plugs, apical 4 chamber, 2 chamber, ya Dok, dan 3 chamber dari TTE. Ya, betul ya. Nah, sekarang yang perlu kita ingat ini kan ya, ini yang perlu kita ingat, ini kan geometrinya standar ya. Tetapi pada penilaian MR yang terpenting adalah bagaimana kita mendapatkan lokasi MR itu sebaik mungkin. Jadi kita tidak usah terlalu fokus pada membentuk geometri gambar seperti ini yang mirip seperti literatur ya. Di mana dapat view yang terbaik untuk ZMR-nya, ya Dok. Nah, kemudian Ya, tadi dokter bilang kalau kita tuh penting menentukan ini severe atau enggak. Kita menentukan severitasnya ini bagaimana, Dok? Jadi sesuai dengan guideline ya, tentunya kita gunakan parameter kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Dari guideline yang terbaru dari AC, ya ada beberapa parameter yang akan mempermudah kita ya dalam membuat keputusan apakah ini severe atau tidak. Beberapa spesifik kriterianya adalah apabila kita dapatkan platelet fat, vena kontakta yang lebih dari 0,7, sisa radius pada saat kita setel naik pitch limitnya antara 30 sampai 40, kalau kita ukur lebih dari 1 cm dengan jet area yang besar ya, dengan apabila kita ukur pulmonary systolic vein flow reversalnya positif dengan LV yang membesar, itu adalah tanda-tanda spesifik dari severe MR. Nah, kalau menentukan severe ini, apakah kita boleh pakai satu parameter aja, atau kita harus buat semuanya nih, Dok? Harus buat semua parameternya? Kalau di guideline sudah mempermudah kita untuk menentukan pasien ini severe atau tidak. Seperti yang saya sebutkan tadi, apabila sudah kita dapatkan lebih sama dengan 4 kriteria, maka kita bisa yakin bahwa ini adalah severe MR. Tetapi apabila kita hanya dapat 2 atau 3 kriteria, maka perlu kita konfirmasi dengan pemeriksaan kuantitatif. Pemeriksaan kuantitatif contohnya ROA dengan kita ukur regurgitan volumenya, kita ukur regurgitan fraction. Nah, dari sana baru kita bisa kategorikan lagi apakah ini mild, moderate, atau severe. Nah, ini ada yang bertanya, Dok, mungkin sekalian nih, dari
Nani 9739. Mau bertanya, Dok, apakah boleh menyimpulkan severitas MR sebagai moderate severe? Karena dari beberapa parameter sebagian moderate semakin severe. Nah, jadi nanggung nih, Dok, moderate severe. Moderate to severe. Atau kita harus tegas, moderate, moderate, severe, severe. Ya, Gimana, Dok? memang di guideline yang lama ya, ada daerah gray area abu-abu. Ada istilah moderate severe dan mild to moderate. Tetapi di guideline AC yang terbaru, kita harus lebih yakin, kita harus lebih firm mengatakan bahwa ini severe atau moderate. Jadi kalau misalnya pengukuran kita lebih cenderung ke moderate, ya lebih baik kita nyatakan moderate. Apabila kita lebih banyak parameter yang kita ukur cenderung ke severe, sebaiknya kita uh, kategorikan severe. Severe. Tapi ya yang paling penting apabila kita tidak yakin ya pengukurannya apakah ini moderate atau severe, bisa dikonfirmasi dengan pemeriksaan TEE. Ya Dok, itu untuk kalau kurang yakin. Nah, mungkin kita masuk ke kasus nih Dok. Nah, ini ada kasus menarik sekali nih dari Dokter Sani. Ini dari potongan parasternal long axis. Di sini kita menilai apa ya Dok? Dari gambar ini. Ini kebetulan kumpulan dari kasus-kasus yang pernah saya dapatkan ya selama saya praktek klinis menjadi kardiologis. Di sini adalah gambar 2D dari plak. Kita bisa melihat secara kualitatif bahwa dimensi dari LA dan LV-nya mungkin kesannya normal ya. Kalau kita lihat gerakannya masih baik, kemungkinan LVEF-nya juga memberi kesan normal. Tetapi yang apabila kita lihat lebih jeli, terdapat massa mobile yang menempel pada posterior mitral leaflet. Jika kita melihat gambar ini, mungkin diferensial diagnos dari massa tersebut mungkin bisa vegetasi atau ruptur korda. Jadi di sini nampaknya ada ruptur korda ya Dok. Mungkin kalau Ya, slide berikutnya ini di zoom. Ini setelah di zoom ya Dok ya. nah karena objek yang kita lihat tampak tidak jelas, kita harus hafal dengan knobologi ya. Kita harus bisa memainkan tombol-tombol apa yang ada di mesin kita. Untuk memperjelas kan biasanya kita lakukan zoom dan kita lihat area of interest yang akan kita analisa sehingga gambarnya tampak lebih jelas. Dan di sana massa tersebut tampak lebih jelas dengan massa mobile yang eco-dense pada mid sampai tip dari PML P2 kira-kira. Dan tentunya ini kecenderungannya kalau tidak vegetasi dan mungkin ada pleel di sana, ada platelet di sana. Iya. Mungkin ada tips dan trik Dok, bagaimana kita membedakan, oh ini kalsifikasi aja nih, oh ini penebalan aja nih, oh ini vegetasi, ada tips dan triknya Dok, melihat 2D echo ini. Ya, kalau kita lihat massa tersebut kan terlihat tampak lebih eco-dense dari surrounding structure-nya ya. Jadi mungkin massa tersebut sudah ada kalsifikasi. Tetapi kita tidak bisa yakin 100% apakah massa tersebut vegetasi atau flail ya, sebab pemeriksaan transtorasik echo ini tidak 100% spesifik juga untuk mendiagnosis vegetasi atau mendiagnosis flail atau massa yang lain. Oke. Nah, ini ternyata setelah di color ya, Dok. Ternyata setelah di color jetnya tidak beraturan seperti ini ya, Dok. Ya, ini pada saat kita lakukan plak otomatis biasanya kan kita akan lihat ya bagaimana kemungkinan dari flow aliran dari darah tersebut ya. Di sini tampak jet yang menuju LA dengan arahnya tidak jelas ya, rame ya. Jadi kita tidak bisa analisis. Kalau dari sini dan bisa ngitung vena kontrakta gini Dok, nggak bisa ya Dok ya?
Ya, nggak bisa. Kalau misalnya Nggak gambarnya bisa. seperti ini, kita harus melakukan berbagai usaha bagaimana kita mendapatkan eh, gambar dari MR serepresentatif mungkin. Dan tentunya kita bisa tilting, kita bisa geser atau ganti posisi view. Hmm. Oke, ini coba ya ini ternyata dari view-nya dari apical four chamber. Ternyata lebih nggak jelas juga jet MR-nya ya, Dok. Ada tips kalau kita Ya memang ketemu seperti ini? nah ini setelah saya coba cari dalam posisi apical flow chamber, memang juga masih belum jelas. Dan yang perlu kita ingat, kita ingin menilai struktur tiga dimensi dengan alat yang hanya bisa menampilkan gambar dua dimensi. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kita harus bisa sedikit improvisasi ya untuk Ya, bisa mendapatkan ZMR yang paling jelas. Tipsnya ya kita bisa geser, kita bisa tilt, ya, kita oke. zoom, kita lakukan berbagai macam manipulasi. Oke, ini susah juga kita menilai severitasnya dari view ini. Ini ternyata oke, maaf, setelah di zoom, nah ternyata setelah di zoom dapatnya seperti ini. Ini seperti ada dua jet ya, Dok ya? Nah ini setelah dengan usaha yang keras ya, akhirnya mendapatkan jet terbaik yang bisa didapatkan. Dari sini kita tampak seolah ada dua jet ya, di sebelah kiri dan kanan itu tampak ada dua jet. Mungkin kalau kita lihat head pisahnya nggak terlalu besar ya, Mm-mm. dan Kalau seolah-olah ini memberi kesan mungkin ini mild atau paling enggak moderate ya. kalau dua jet ini kita boleh nggak ngukur vena kontraktanya, Dok? Kalau ini dianggap suboptimal image. Jadi mungkin Suboptimal image. langkah selanjutnya sebaiknya kita lakukan TEE. Oke. Nah, ini seperti ada pertanyaan dari Dokter Edward. Kalau ada multiple jet, bagaimana kita mengukur dan menentukan severitas? Nah, seperti ini ya, seperti view ini ternyata tampaknya ada dua jet. Bagaimana dok kita menentukan severitasnya? Ya, memang kalau ada dua jet, memang belum bisa dikategorikan apakah dia mild, moderate, atau severe. Tetapi pada literatur, eh, kita hanya bisa memberi severity pada satu jet saja. Tetapi secara hemodinamik kita bisa ukur, secara kuantitatif kita bisa ukur berapa lubang ROA-nya pada satu jet ini, berapa regurgitan volumenya, begitu juga dengan uh, jet yang lainnya. Tetapi untuk parameter pastinya memang belum bisa kita kategorikan. Tetapi apabila kita sudah mendapatkan multiple jet dengan lesi yang seperti ini kan lesinya flail ya, Mm-mm. dan dengan kemungkinan ada vegetasi, itu secara morfologi dia sudah masuk kategori severe MR. Jadi Hmm. paling tidak kita harus buktikan pasien ini severe sampai terbukti bukan. Terbukti bukan. Nah, juga ada pertanyaan nih dok, bagaimana cara pengukuran vena kontrakta yang benar? Pada view apa untuk regurgitasi mitral? Untuk pengukuran vena kontrakta yang penting arah beamnya kita letakkan seperpendikular mungkin dengan arah jet ya. Kadang-kadang pada jet sentral kan perpendikulernya kan arahnya di posisi apical chamber ya. Tetapi Mm-mm. ada posisi-posisi tertentu, misalnya jetnya yang sangat eksentrik. Pada jet yang sangat eksentrik itu biasanya ya di apical chamber itu tidak tampak terlalu nyata, tapi malah kita temukan di misalnya posisi parasternal long axis, di situ tampak lebih nyata. Mungkin tips yang berikutnya apabila menemui hal seperti ini, mungkin kita bisa ambil
gambar dengan jet yang paling jelas, sejelas mungkin. Oke. Sama ini kayak Dan pertanyaan dokter, ya tentunya dok. untuk menentukan naik Nyquist limitnya, jangan lupa Nyquist limitnya selalu searah dengan jetnya. Oh, oke. Ya, ini seperti pertanyaan Dr. Reza Abdillah nih. Bagaimana cara hitung vena kontrakta pada katupnya flail? Jet flail cenderung sulit melihatnya ya, seperti kasus ini. Ya, Dok ya. Jadi harus dicari manipulasi bagaimana view yang terbaik. Kalau memang sulit ya mungkin harus kita konfirmasi dengan TEE. Nah, kasus ini akhirnya ini ya, Dok, dilakukan. Wah, cakep nih, Dok. Alatnya kayaknya cakep nih, Dok. Dilakukan 3D TEE ya. Dari Ya, gambaran alatnya ini masih kita baru sih, bisa Dok. lihat. Wah, masih baru. Dari ini kita bisa lihat apa? Kita Dari mengkonfirmasinya gambaran ini dengan ini, kita Dok. bisa lihat secara morfologi bahwa kemungkinan ya hasil dari TEE kesimpulannya ini adalah severe MR dan tampak massa mobile pada P3 ya, kita curigai vegetasi dengan flail P2 dan tampak massa mobilenya kita curigai vegetasi mungkin dengan diferensial diagnosis dengan ruptur korda ya. Dan ini menyebabkan multiple jet yang eccentric. Oke. Jadi kalau ini view-nya dari LA kita ya, Dok, lihatnya. Sedikit putus-putus ya, Dok. Oke. Dokter Sony. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Mungkin Dokter Sani, oke. Saya invite kembali ya, Dok. Jadi ini view dari 3D TEE. Nah, Dok, kenapa hilang tadi? Udah? Ya, mohon Dokter maaf. Sani? Iya, iya, Tadi ya, sempat oke. terputus. Ya. Iya, iya, iya. Nah, jadi ini bagaimana tadi, Dok? Ini dari view-nya 3D TEE, Katup Mitral. Apa yang bisa kita lihat dari view ini? Ya, ini pada view ini kita bisa lihat tampak massa mobile pada P3, kita curigai vegetasi dengan flail P2 ya, dengan tampak massa di P2 juga kita curigai vegetasi dengan kemungkinan ruptur korda sehingga menyebabkan jet yang multiple. Dan pemeriksaan semi kuantitatif dan kuantitatif pada penderita ini juga konsisten menunjukkan ini adalah severe MR. Oke. Nah, jadi memang dari case yang pertama ini dari TTE, baik dari Plux, baik dari apical for chamber, baik di Zoom, ternyata kita susah menentukan jet MR maupun menilai severitas MR-nya, sehingga dikonfirmasi dengan TEE. Ya, Dok, mungkin kita masuk ke kasus kedua. Nah, ini kasus kedua, Dok. Ini dari gambaran potongan emot Plux, ya, Dok. Apa yang ini kira-kira kita nilai apa ya, Dok, dari sini? Ya, pada case ini, pada gambar ini saya ingin menunjukkan bahwa ini adalah pasien dengan gagal jantung, dengan LVEF yang menurun, dengan LV-nya dilatasi, dengan LA-nya yang dilatasi. Jadi apapun yang terjadi, ini sudah menyebabkan gangguan performance dari LV. Oke, di sini tampak ejection fraction dari T 45%, kemudian LVEDD-nya juga udah lebar ya, Dok, udah 66 mm.
benar. Kemudian ternyata setelah, maaf, nah ini dari view apical to chamber, benar ya dok? Ya, ini langsung saya beri gambar yang paling jelas karena pada potongan plug atau apical core chamber gambarnya tidak terlalu jelas arah jetnya. Jadi pada apical to chamber ini posisi terbaik yang bisa saya ambil pada pemeriksaan transthoracic ekokardiografi. Di sini kita melihat bahwa jetnya sangat eksentrik ya. Dan tips apabila kita lihat jetnya sangat eksentrik, fungsi LV-nya menurun, ada dilatasi LV dan LA, maka kemungkinan MR ini adalah severe. Tetapi kita tidak dapat melihat jelas apakah jenis lesi dan etiologi dari MR-nya, sehingga secara kuantitatif kita sulit mengukur. Pisah head-nya juga tidak terlalu kelihatan. Dan pada kondisi yang suboptimal, maka TEE ya perlu dilakukan untuk menilai severity dan untuk melihat morfologi dan lesi. Nah, dari sini jet mungkin sekedar mengulang, Dok. Beda jet eksentrik dengan jet sentral itu artinya apa ya? Bedanya apa ya, Dok? Ada dikatakan eksentrik, ada dikatakan sentral, itu artinya beda apa, Dok? Ya, kalau jet eksentrik itu artinya dia jet tersebut mengarah ke dinding LA, mengarah ke dinding lateral atau medialnya. Apabila jet sentral dia mengarahnya ke dinding anterior dari LA. Dan di sini kita lihat bahwa arah jetnya seperti memeluk ya, dia berada di pinggir-pinggir dari dinding LA-nya. Jadi ini melipir, kita melipir gitu ya, Dok, mungkin. Ya, oke. Okay. Nah, kemudian melipir. bahasa Medannya melipir mungkin, Dok. Tadi bahasa Jawa Timurnya apa, Dok? Memelir. Oke, nah ini ternyata dari sama melipir juga. Melipir juga, Dok. Ini dari TEE. Benar ya, Dok? Ya. Oh ya, betul. Ini gambaran dari TEE. Karena sulit dievaluasi ya, sehingga penilaiannya sulit, maka pasien ini kami lakukan TEE. Di sini tampak sekali bahwa ada flail ya di area P3 ya. Dan apabila kita lihat morfologinya sudah seperti ini, maka pikiran kita adalah ini kemungkinan besar akan menyebabkan severe MR. Oh, karena kriteria severe aja flail ya, parameter yang lain. Ya, betul. Ya, karena flail itu merupakan salah satu kriteria dari severe MR. Jadi di sini terlihat P3 ya, Dok, P3-nya flail. Ada sedikit delay tampaknya. Nah, ini setelah di color ya, Dok. Dr. Sani, ini dari slide 14, dari TEE yang tadi, setelah diberi color ya, Dok? Ya, setelah kita beri color, tampak pisah head ya pada Nyquist limit yang 60 cm per detik, dan lesi flail ini menyebabkan jet yang eksentrik. Apabila kita lihat seperti ini, semakin yakin bahwa ini adalah kemungkinan besar adalah severe MR. Oke. Ini cukup cantik jetnya ya, Dok. Walaupun dia agak melipir agak eksentrik, maksudnya melipir eksentrik, tapi ini tampak jelas kalau kita mau menghitung mungkin vena kontrakta, tampak kepala, lehernya kelihatan jelas ya, Dok. Nah, kemudian, ini dari yang view tadi, kemudian ini menghitung, apa Dok? Menghitung PISA ya, Dok?
Ya, kita ukur PISA ya, kita ukur aero dan kita tentukan regurgitan volumenya. Di sini hasil pengukurannya kita dapatkan MR radiusnya 1,1 cm di aliasing 37 cm per second dengan Vmax MR-nya 530 cm per second dan setelah kita ukur PTI-nya 158 sehingga akan keluar dalam perhitungan aero-nya 0,5 cm persegi dengan regurgitan volume 79 cc per bit. Dan ini konsisten dengan ekspektasi kita pada awal pemeriksaan tersebut bahwa ini menyebabkan severe MA. Nah, ini ada pertanyaan dari Dr. Maulidia Rizka, Dok. Izin bertanya, dalam perhitungan MR kan ada PISA. Sebenarnya bagaimana cara terbaik menghitung PISA itu, Dok? Bagaimana caranya menghitung dengan metode PISA? Ya, PISA ini kan tujuannya kita untuk menentukan ROA ya, untuk menentukan ROA dan kita ingin membuat estimasi bagaimana regurgitan volume yang diakibatkan oleh MR. Dan yang terpenting, view yang kita butuhkan ya, data yang kita butuhkan yang pertama adalah gambar dari color flow. Yang kedua, gambar dari Doppler ya, continuous wave Dopplernya. Dan gambar dari color flow-nya kalau bisa kita bisa dapatkan dengan FPS ya, dengan frame yang sebanyak mungkin. Tentunya bagaimana cara kita mengambil gambar bergerak ya, sehingga mendapatkan frame yang sebanyak mungkin. Sebab pada saat pengukuran PISA kita akan mengambil gambar PISA tersebut yang akan kita ukur katolik. Yang berikutnya pada akuisisi dengan CW Doppler, kita arah dari beam, arah dari probe kita kalau bisa seperpendikular mungkin dengan arah jet, sehingga alignment yang tidak sehingga pada saat penghitungan akhirnya akan berakibat overestimasi dari ROA. Pitfall-nya secara teknis ya cukup banyak, tetapi apabila kita tahu nature dari mesin ya, nature dari rumus, kita bisa tekan seminimal mungkin kesalahan tersebut. Dan biasanya juga otomatis ya, Dok. Kalau misalnya kita sudah hitung radiusnya, kita trace MR-nya, maka akan otomatis keluar nilai ROA, nilai volumenya, ya, Dok ya? Di alatnya. Oke. Nah, oke, kemudian ini yang, nah, ini ternyata dari 3D TE-nya ya, Dok. Kita menilai apa dari sini, Dok? Oke, mohon maaf. Saya akan coba invite Dr. Sani kembali. Nah, ini Dr. Sani memberikan view dari 3D TE dari view katup mitral. Aduh. Oke, selamat datang kembali, Dok.
Mohon maaf, ya, Iya, ini mungkin karena terlalu jauh, ya, Dok. Medan Jawa Timur, Medan Sidoarjo jadi agak jauh, jadi nggak apa-apa, Dok. Oke, ini dari yang slide iya. Mohon maaf ini. ya ini dari slide 16 ini dari view 3D TEE kita nilai apa dari sini, Dok? Nah, jadi 3D TEE ini memberi added value bahwa untuk mengkonfirmasi apakah yang kita potongan yang kita ambil itu sesuai dengan bayangan kita. Jadi dari sini kita bisa melihat jelas bahwa ada flail di P3. Jadi Oke. itu mengkonfirmasi dari gambar 2D bahwa terdapat flail di P3. Sebab kadang-kadang dari gambar TE seolah-olah posisinya di 2, tapi ternyata di 3 juga bisa. Atau lesinya di dekat komisura kadang-kadang juga hampir tidak nampak biasanya di pemeriksaan 2D. Nah, ini seperti pertanyaan Dr. Edward nih. Bagaimana tipsnya menentukan scallop katup mitral pada masing-masing view? Mungkin menentukan A1, A2, A3, P1, P2, P3 yang mana gitu Ya, ya? untuk menentukan ya ya pada ini hanya berbeda nomenklatur tergantung dari posisi mana kita melihat. Seperti awal yang tadi sudah dijelaskan, apabila posisi kita melihat dari sudut LV, maka posisi A1 ada berada di paling paling kanan, ya. Mungkin ini ya, Dok ya. Dan apabila kita lihat dari TEE kan kita posisinya kita melihat dari LA. Dari LA A1 berada di Mm-mm. paling kiri. Begitu juga dengan P1. Ya. Jadi memang paling gampangnya kalau ini dari posisi short axis ya, Dok ya, dari TTE. Nah, ini view-nya kalau dari TTE dari pandangan dari LV. Jadi kita bisa menentukan A1, A2, A3, P1, P2, P3. Tapi kalau dari 3D TE misalnya seperti ini pandangan dari LA. Berkebalikannya ya, Dok ya. Sehingga kita bisa tentukan yang mana A1, A2, A3 atau P1, P2, P3 yang terkena, apakah ada flail, apakah ada vegetasi, apakah ada prolaps, seperti itu ya, Dok. Oke. Ya, kalau dari 3D, ini kan gambar dari TEE ya. Mm. Kalau gambar dari TEE, yang paling kiri yang ada lubang cekung itu adalah LA appendage. Dan yang paling kiri dari katup mitral itu adalah A1 dan P1. Mm. Yang di tengah-tengah A2, P2 di paling kiri. Paling kanan A3, P3. Jadi secara anatomi akan terbalik apabila kita ambil dari transplorasi. Oke. Eh, nah, mungkin ini kita punya waktu kurang lebih sekitar 15 menit lagi, Dok. Kalau jadi kasusnya udah habis ya, Dok ya, udah selesai. Nah, bagaimana sih sebenarnya membuat report dari MR ini yang baik dan benar dan lengkap, gitu, Dok? Bagaimana kita mereport regurgitasi mitral dari hasil echo? Ya, pada reporting kita harus jelas ya Kak deskripsinya. Karena tujuan kita adalah memberi gambaran kepada surgeon, kepada yang akan melakukan tindakan. Di sini mereka membutuhkan etiologinya, mereka membutuhkan lokasi lesinya, mereka membutuhkan severity-nya, ya. Mereka mungkin juga membutuhkan ke kategori dari tipe Carpentier-nya. Dan jangan lupa kita sertakan dampak hemodinamik dari MR tersebut. Misalnya dia menyebabkan flail atau menyebabkan prolaps, sehingga menyebabkan jet yang eksentrik,
dengan kalau pada kasus ini mungkin natif MR. Jadi selain ya dok, jadi selain severitasnya dan juga penyebab dari mitral regurgitasinya. Nah, uh, tadi kan ada view dari TTE, terus ternyata ragu-ragu, kita konfirmasi dengan dengan TEE. Jadi kapan nih dok? Kapan kita merefer atau kapan kita melakukan TEE pada pasien-pasien regurgitasi mitral? Ya, bisa diulangi. Ya dokter Tadi Sani. terputus-putus. Ya, dari tadi kan kita ada dari view TTE, ternyata harus kita konfirmasi dengan TEE. Jadi kapan kita merefer untuk TEE atau kapan kita melakukan TEE pada pasien-pasien dengan regurgitasi mitral ini, dok? Ya, kapan kita melakukan TEE pada pasien-pasien mitral regurgitasi ya, pertanyaannya. Di guideline dan di AC ya, sudah membuat panduan bahwa pada pasien-pasien MR yang suboptimal image atau yang kita tidak yakin, maka perlu kita lakukan TEE. Contohnya seperti kasus ini ya dok ya, karena tadi view-nya juga tidak optimal, kita coba berbagai manipulasi juga, jetnya juga sulit, jadi akhirnya memang harus kita konfirmasi dengan TEE. Nah, ada pertanyaan ini dok. Izin bertanya dari Dokter Linda, apakah ada trik echo membedakan functional MR dengan primary MR dengan ejection fraction yang rendah? Terima kasih. Membedakan functional dan primary. Tolong diulang pertanyaannya. Oh, ya. Ini dok. Ya. Apakah ada trik echo membedakan functional MR dengan primary MR dengan low EF? Ya. Ya. Ya, terima kasih. Primary MR yang pertama yang kita bisa gampang notice adalah pada saat pemeriksaan kita lihat adanya lesi pada katup mitralnya. Dan biasanya lesi yang kita dapat adalah flail, prolaps, atau ada vegetasi, ya, sesuai dengan kategori di Carpentier type, ya. Secara mudah kita bisa lihat kategori di tipe Carpentier. Di sana kan ada Carpentier 1, Carpentier 2, 3A, di mana tipe Carpentier 1 itu pasiennya movement leafletnya masih bagus, ya. Terus pada Carpentier 2 leafletnya kita dapatkan prolaps atau flail, sedangkan pada Carpentier pada restricted tipe 3 pada 3B didapatkan dilatasi LA. Masalahnya adalah dilatasi pada anulus mitral. Jadi primary masuk di kategori Carpentier tipe 1, 3 dan 1, 2 dan 3A. 1, 2 dan 3A itu masuk ke primary, masuk ke secondary MR.
Oke. Jadi dilihat dari memang morfologi katupnya ya dok ya. Biasanya yang primary itu seperti dokter Sani bilang tadi bisa ada flail, ada prolaps, ada thickening, ada kalsifikasi, mungkin karena rematik. Nah, seperti pertanyaan dokter Fadli Ilhami nih, bagaimana kita membedakan MR karena degeneratif dan rematik dari eko? Dokter Sani? Ya, ya. Ya dok, ini Maaf. ada Ya. pertanyaan. Ada pertanyaan, bagaimana kita membedakan MR karena degeneratif atau rematik? Hmm. Saya akan coba invite ulang Dokter Sani. Ayo, di mana ya, Dokter? Belum ketemu. Oke, oke. Nah, untuk pertanyaan Dokter Fadli tadi, ini bagaimana membedakan antara degeneratif, Dokter Saninya hilang ya Mbak Rina. Nah, Dok, sudah kembali? Ya, saya Ah, sudah kembali. ya Dok. Iya Dok. Ini kita punya waktu Ya, 7 menit mohon lagi, maaf mungkin ya. iya ya Dok. Mungkin satu pertanyaan nih Dok. Bagaimana membedakan MR karena degeneratif atau karena rematik? Ya, pada MR pada degeneratif, secara mudah kita bisa lihat kategori dari Carpenter type aja. Kalau misalnya degeneratif, tipe Carpenternya kan ada tipe 2, masuk ke tipe 2. Gerakannya akan lebih mobile dibanding rematik. Pada pasien rematik, di situ biasanya katupnya ada penebalan dan yang paling sering ada fusi komisura, sehingga gerakan katupnya akan lebih terbatas, baik pada saat sistol, baik pada saat diastol. Sedangkan pada degeneratif, gerakannya akan lebih aktif, lebih dinamis. Oke, jadi memang dilihat kalau rematik biasanya ada penebalan di ujung-ujung tipnya, ada kalsifikasi, ada fusi komisora berbeda dengan yang degeneratif ya dok. Eh, Dok, kita punya waktu yang Ya, terbatas. Ini waktunya sudah hampir mungkin kalau misalnya kebablasan kita bisa diputus sama Instagramnya nih dok. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, dokter, kakak, abang semua. Terima kasih buat pertanyaan. Memang ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita jawab nih dok, tapi nanti mungkin akan kita jawab lewat email. Nah, kemudian juga terima kasih atas semua atensinya. Mohon maaf dari kami, dari saya sebagai host dan mewakili Dokter Sani jika ada kata-kata atau ada kesalahan yang menyinggung hati. Kemudian lagi nantikan IG live kami berikutnya, biasanya itu di Rabu malam minggu pertama, kemudian ada webinar dari IC di Jumat malam minggu keempat. Follow Instagram Inaiko Meeting, nantikan update dari kita. Selain itu kita juga akan memberikan tips dan trik yang mungkin bermanfaat untuk clinical practice sehari-hari dari ekokardiografi. Nah, jika ada uh, ingin bahas apa nih dari IC berikutnya, boleh komen, boleh DM kita, mungkin akan kita bahas misalnya yang menarik untuk dibahas, topik berikutnya apa, kita akan bahas di live berikutnya. Terima kasih. Buat Dokter Sani, ada kata penutup kira-kira tentang mitral regurgitasi ini? Memang Dokter Sani ini ya, Medan Medan dengan Jawa Timur agak jauh kami nih. Dokter Sani. Dokter Sani, ada penutup?
Ya oke, oke Dokter Saninya. Jadi terima kasih semuanya. Sampai jumpa di IG Live berikutnya. Apa masih bisa saya invite lagi nggak ya Dokter Saninya? Bisa, bisa, bisa. Oke, kita punya waktu 3 menit. Terima kasih Dokter Wulan, Dokter Nako, Dokter Nanda, Dokter Yuke. Terima kasih Dokter Ausi. Oke, sepertinya sulit kembali Dokter Saninya. Terima kasih. Salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di IG Live berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Salam sehat, semangat semuanya.